Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincenza Yunita Bribinlaba, tingkat 2A, mahasiswi Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu TBC, gejala TBC, bagaimana cara penularan TBC, dan pengobatannya. Yang pertama, apa itu TBC? TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru perlu dibedakan dengan TBC biasa. Pada tuberkulosis biasa, bakteri hanya menyerang paru-paru saja. Sementara itu, ketika bakteri menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstraparu. Yang berikut penularan TBC. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Lalu, bakteri TB yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain. Umumnya, penularan terjadi di dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penularan TBC adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita TBC seperti keluarga, teman sekantor, atau teman sekelas. Gejala TBC. Bagaimana gejalanya? Gejala TBC biasanya batuk, nafsu makan menghilang, demam, dan berkeringat dingin pada malam hari, batuk berdarah, kurang berenergi, rasa nyeri di dada, dan batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama, yakni sekitar 21 hari. Penyakit TBC ini mudah menyerang apabila sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Sehingga jika sistem kekebalan tubuh Anda baik-baik saja dalam kondisi prima, jangan khawatir akan penyakit TBC ini. Yang berikut pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis TBC. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada pasien tuberkulosis paru atau TBC menunjukkan kelainan suara napas, terutama di lobus atas paru. Auskultasi dapat menemukan bronki basah, suara napas bronkial, suara napas amforik, dan penurunan suara napas vesikuler dan aspek paru yang menandakan konsolidasi paru. Penyakit TBC dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan tuberkulosis laboratorium. Penyakit TBC pada orang dewasa hingga anak-anak. Pemeriksaan TBC yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan BTA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan baktek. Itu untuk pemeriksaan laboratorium. Yang berikut pengobatan TBC. Penyakit tuberkulosis terjadi saat bakteri penyebab TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis aktif menginfeksi atau berkembang biak di dalam tubuh atau TB aktif. Tuberkulosis yang menyerang paru-paru biasanya bisa disembuhkan menjalani pengobatan selama 6-9 bulan. Bentuk pengobatan TBC di Indonesia terdiri atas 2 tahap. Tahap yang pertama pengobatan intensif dan tahap yang kedua adalah pengobatan lanjutan. Tahap yang pertama adalah tahap intensif. Pada tahap pengobatan intensif ini, pasien perlu minum obat TBC setiap hari dalam kurun waktu 2 bulan. Pengobatan intensif ditunjukkan untuk menekankan jumlah bakteri penyebab TBC dan menghentikan infeksinya sehingga pasien tidak bisa lagi menularkan penyakit.
Sebagian besar pasien yang berstatus menularkan infeksi berpotensi menjadi tidak menular dalam waktu 2 minggu apabila menjalani pengobatan secara baik dan benar. Yang kedua adalah tahap lanjutan. Di pengobatan tahap lanjutan ini, jumlah dosis obat TBC yang diberikan akan berkurang. Biasanya hanya 2 jenis obat. Namun, durasinya justru lebih lama, yaitu sekitar 4 bulan. Pada pasien dengan kategori kasus baru, tahap pengobatan lanjutan penting untuk memastikan bahwa bakteri yang sudah tidak aktif menginfeksi benar-benar hilang dari tubuh sehingga mencegah gejala TBC kambuh. Selanjutnya, tahap pengobatan TBC berdasarkan 3 kategori. Untuk tuberkulosis kategori 1 dipakai 2-HRZE garing 4H3R3, artinya tahap intensif adalah 2-HRZE dengan lama pengobatan 2 bulan. Masing-masing obat antituberkulosis diberikan setiap hari, sedangkan pada tahap pemulihan adalah 4H3R3 dengan lama pengobatan 4 bulan. Masing-masing obat tuberkulosis diberikan 3 kali seminggu. Untuk tuberkulosis kategori 2 dipakai 2-HRZES garing HRZE garing 5H3R3E3, artinya selama 2 bulan minum HRZES setiap hari, kemudian 1 bulan HRZE setiap hari sebagai dari tahap intensif, diteruskan selama 5 bulan dengan HERE diberikan 3 kali seminggu sebagai bagian dari tahap lanjutan. Pada tahap kategori 2 ini juga ditambahkan sebagai obat streptomycin. Yang ketiga, untuk tuberkulosis kategori 3 dipakai 2-HRZ garing 4H3R3, artinya selama 2 bulan diberi HRZ setiap hari sebagai bagian dari tahap intensif, kemudian diteruskan selama 4 bulan HR3 kali seminggu sebagai bagian dari tahap lanjutan. Untuk obat sisipan antituberkulosis yaitu HRZE diberikan bila akhir pengobatan tahap intensif menunjukkan hasil pemeriksaan dahak masih BTA, diberikan obat sisipan HRZE setiap hari selama 1 bulan. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.